wabarakatuh. Saya Rino Ramadana dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan isu seputar kebudayaan dengan judul Musik Punk Jadi Kultur Anak Muda. Punk adalah genre musik, gaya hidup, dan gerakan sosial yang muncul pada pertengahan tahun 1970-an sebagai bentuk perlawanan terhadap status quo, otoritas, dan norma-norma sosial yang dianggap membosankan. Musik punk seringkali memiliki tempo yang cepat, lirik yang sederhana namun bermakna, dan instrumen yang dimainkan dengan keras. Di Indonesia, musik punk populer pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Beberapa band punk Indonesia yang terkenal antara lain seperti Superman is Dead dan Navicula. Meskipun sempat mengalami pasang surut, musik punk tetap menjadi basis penggemar yang loyal hingga saat ini. Menurut artikelnya Widya tahun 2010, pengertian punk dalam filosofi of punk disebutkan ada 3. Yang pertama, punk sebagai tren remaja dalam fashion dan musik. Kedua, punk sebagai pemula yang punya keberanian memberontak, memperjuangkan kebebasan dan perubahan. Ketiga, punk sebagai bentuk perlawanan yang luar biasa karena menciptakan musik, gaya hidup, komunitas, dan kebudayaan sendiri. Lebih lanjut, Widya menjelaskan bahwa punk merupakan subbudaya yang lahir di London, Inggris. Punk berasal dari kata public united not kingdom, yang berarti kesatuan suatu masyarakat di dalam kerajaan Inggris. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, culture berarti kebudayaan. Culture merupakan bentuk lain dari kata budaya yang berasal dari bahasa Latin, yaitu cultura. Dalam perkembangannya, punk lebih dikenal dari segi fashion dan musik. Mereka menggunakan pakaian yang kumal, berantakan, dan kotor, serta jauh dari kesan rapi. Hal itu sebagai bentuk protes terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Kemudian mereka mengkritik pemerintah dengan karya musik, membuat lagu bertema sosial dan politik, suara kecil anti kemapanan. Anak punk mempunyai ideologi lain, yaitu DIY atau Do It Yourself, yang mempunyai arti anarkisme dan kebebasan. Dari latar belakang di atas, berbagai macam komentar publik terhadap komunitas ini, mulai dari orang-orang yang acuh hingga orang-orang yang merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Banyak orang yang menganggap komunitas mereka lah yang seringkali memprovokasi dan membuat keributan di fasilitas umum. Bahkan ada juga yang menganggap mereka sebagai sampah masyarakat. Seperti pada jurnal national.geographic.grid.id dengan berita yang berjudul Bagaimana Musik Punk Jadi Culture Anak Muda dan Pesan Ideologis, yang dipublikasikan pada tanggal 5 Juli 2022. Munculnya suatu kultur tidak terlepas dari pengaruh kultur lain. Begitu juga dengan punk, sebuah subkultur dan genre musik yang berkembang sejak paruh pertengahan abad ke-20. Secara historis, gaya musik punk lahir dari rock Greece pada pertengahan 1960. Awalnya mereka mencoba untuk mengikuti gaya rock yang populer, tetapi terdapat ubahan pada efek dan notasinya yang dipelajari secara otodidak. Pelopornya adalah grup band seperti Speed, Live 3000 Floor, Elevator, dan Tanda Tanya, dan Mysterians. Istilah untuk merujuk genre ini pun muncul. Punk berasal dari bahasa gaul penjara yang berarti seorang yang tak berpengalaman atau seorang yang tak berarti.
Lagu-lagu ini pun identik dengan kalangan anak muda yang selaras dengan pesan-pesan ideologis atau kecemasan mereka. Pendapat saya mengenai punk seringkali dipandang sebelah mata karena citranya yang keras dan pemberontak. Sebenarnya memiliki banyak pengaruh positif seringkali terlewatkan. Di antaranya sebagai ekspresi diri. Punk memberikan ruang bagi individu dan mengekspresikan dengan bebas dan jujur tanpa takut dinilai. Komunitas yang kuat, komunitas punk terkenal dengan solidaritas dan dukungan yang kuat di antara anggotanya. Ini menciptakan rasa kebersamaan sosial yang positif. Punk juga sebagai wadah untuk menyalurkan inspirasi dan semangat seni. Meskipun memiliki banyak pengaruh positif, punk juga memiliki sisi negatif yang perlu diperhatikan. Misalnya beberapa kelompok punk mungkin terlibat dalam perilaku kekerasan atau vandalisme. Namun hal ini tidak mewakili seluruh komunitas punk yang ada di Indonesia. Dari saya itu saja. Apabila ada kesalahan dalam pengambilan data ataupun fakta, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rino Ramadana, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.